Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat tanpa halangan apapun. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Oke, baiklah, silakan. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain ya. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah kenal sebelumnya? Belum. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, perkenalkan nama Ibu Revi Artista, bisa dipanggil Ibu Revi. Silakan kalian memperkenalkan masing-masing ya. Dari Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Joy dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Jemu dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelas 12 IPA 1. Oke, baik. Baiklah, selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Sudah, Bu. Oh, Mbak Lisa sudah tahu ya? Iya. Jadi menurut Mbak Lisa itu konseling kelompok apa? Oke, menurut saya itu konseling kelompok itu suatu kegiatan kelompok yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seseorang yang ada di dalam kelompok tersebut. Oke, bagus. Benar ya yang dikatakan oleh Mbak Lisa tadi. Jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang dimana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Jadi di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai aktivitas seksual pada remaja di media sosial atau yang lebih sering disebut sexting. Diharapkan dari masing-masing nanti menyampaikan pendapat mengenai topik yang dibahas di sini ya. Iya, Bu. Oke. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya? Sudah. Oke, jadi kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai definisi dari sexting. Sexting sendiri diambil dari kata seks dan texting adalah kegiatan berkirim pesan teks atau foto seksi atau video seksual melalui chatroom media sosial dan aplikasi cari jodoh seperti MiChat di telepon pintar maupun komputer. Jadi pada aktivitas sexting terdapat dua bentuk pesan, yaitu pesan verbal dan non verbal. Sebagai pesan verbal diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang bernada seksual atau seperti kalimat menggoda, merayu, bahkan tidak senonoh. Sementara sexting non-verbal dinyatakan dalam bentuk emoticon, video, foto, dan gambar atau stiker yang juga bernada seksual. Kegiatan sexting juga dapat dilihat dari sisi produksi media dan ekspresi diri. Contoh produksi media yaitu produk konten seks dan seksualitas yang menyoroti aspek privasi pada pembuatan konten seksual. Sebagai ekspresi diri, sexting merupakan aktivitas yang bisa saja terjadi pada semua individu, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan dewasa, atau masyarakat biasa sampai menengah ke atas. Tokoh publik sampai tokoh agama pun masuk dalam tokoh pelaku sexting di sini. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, Mbak Lisa. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya, Bu. Iya. Sudah Ibu jelaskan apa itu sexting. Jadi pertanyaan saya itu
bagaimana cara ibu untuk menanggapi atau menanggulangi orang-orang yang sudah kecanduan hal-hal yang seperti itu. Menurut ibu itu bagaimana? Oke, jadi di sini konteksnya remaja ya? Atau Konteksnya itu anak. Soalnya kan kalau sosmed kayak gitu kan zaman sekarang itu anak-anak itu sudah masuk gitu loh, udah kayak gitu. baik, langsung saja ya Ibu jawab dari pertanyaan Mbak Lisa tadi. Jadi tidak mudah untuk mencegah sexting pada anak-anak atau bahkan remaja. Apalagi mereka kan sudah diberikan kebebasan memiliki gadget pribadi ya. Jadi di sini tuh orang tua itu harus memiliki komunikasi terbuka dengan anak. Dengan penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan anak ini, terlibat dengan kegiatannya untuk mencari tahu kesehariannya anak tersebut itu apa. Sekali waktu lakukan kegiatan berkualitas berdua dengan anak. Pelan-pelan buka isu tentang sexting untuk mengetahui apakah apa sih hal yang mereka tahu, sejauh mana mereka tahu sexting itu. Terus kemudian beri contoh kasus, misalnya nih ya, kakak tahu nggak, misal nanya nih ke anaknya nih, kakak tahu nggak kasus si A yang foto tidak senonohnya beredar di media sosial, kok bisa gitu ya? Jadi di sini tuh biarkan anak memberi opininya. Setelah itu coba bantu anak untuk mencari tahu penyebab dari si A itu tadi mengirim dan membagikan fotonya itu apa. Terus kemudian konsekuensinya dari pelaku sexting itu apa. Kemudian mencari tahu solusi yang terbaik dengan kasus tersebut dan bagaimana jika kasus tersebut terjadi pada anaknya sendiri. Ini untuk membuka mata mereka akan bahaya sexting hingga mereka akan berpikir ratusan kali untuk melakukannya. Kemudian tetapkan batasan. Boleh saja memberi remaja atau anak kebebasan untuk memiliki gadget sendiri. Tapi sebagai orang tua harus punya hak untuk menetapkan batasan waktu kapan ia boleh menggunakan gadgetnya dan batasan media sosial apa yang boleh mereka gunakan sesuai dengan usianya. Kemudian karena foto atau video itu tak lagi bersifat pribadi, pemilik gambar dapat mengalami kondisi emosional, bahkan dapat dijerat hukuman. Ini tuh sebagai konsekuensi dari sexting yang sudah dilakukan. Kemudian bagaimana pendapat Mbak Riza dari penjelasan saya tadi? Feedbacknya, oke. Itu kan tadi yang dijelaskan ibu itu kan mencegah anak agar tidak hal terjadi seperti itu kan. Tadi ada keterbukaan antara anak sama orang tua. Nah, jika anak tersebut itu dengan latar belakang yang dari keluarga yang sudah udah broken home, dalam kata seperti itu ya. Nah, biasanya kan anak yang broken home itu kan ada yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, seperti kurang diperhatikan, kurang kedekatan antara orang tua sama anak. Nah, gimana caranya itu, Bu? Itu bisa dibantu atau bisa mencari solusi dari teman ya, karena kan anak-anak seperti itu kan kurang kasih sayang dari orang tua dan dia tuh mau cerita ke orang tua aja kan kayak jarang karena nggak ada kedekatan. Ya, jadi kan pasti si anak ini tuh lebih dekat dengan temannya atau misal dengan pacarnya atau dengan saudaranya. Nah, di sini tuh si anak bisa mendapat dorongan hal-hal positif dari orang-orang di sekitarnya yang mungkin memiliki memiliki pengaruh baik. Nah, di sini tuh
bisa jadi orang-orang di sekitar itu memiliki pengaruh yang baik untuk anak tersebut, jadi tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu tadi yang dijelaskan ibu tadi kan untuk anak-anak yang ekstrovert. Nah, kalau untuk anak yang introvert itu bagaimana Bu nanti? Untuk anak yang introvert itu sebaiknya ya mungkin dari saudara atau teman terdekatnya juga bisa memberitahu atau yang mendekatkan diri kepada anak itu, bukan anaknya yang mendekat kepada kita, tapi kitanya yang mendekat kepada anak itu untuk memberi informasi atau sebagainya. Itu benar atau enggak? Itu Iya. menurut pribadi saya. yang pendapat menurut Mbak siapa tadi? Joy. Ya, menurut Mbak Jo itu benar. Jadi untuk anak introvert itu sebaiknya ya didekati oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun informasi yang lebih tahu atau positif untuk dirinya sendiri. Begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya? Saya mau tanya, Oke. untuk anak-anak yang melakukan hal itu, apa sih yang diharapkan dari anak tersebut ketika sudah memposting hal-hal tersebut ke media sosial? Untuk anak-anak yang menyebar ini tuh mungkin mereka setelah menyebar memiliki memiliki kepuasan sendiri, atau bisa dikatakan untuk melampiaskan nafsunya. Jadi mereka itu menyebar foto-fotonya sendiri atau aibnya sendiri untuk dilihat orang lain. Setelah orang lain itu melihat, dia merasa puas. Di situ. Ada feedback, Mbak? Oke, silakan. Tapi kenapa orang-orang itu melakukan hal yang ke situ gitu? Kenapa nggak melampiaskan ke yang lain? Mungkin karena tidak ada bahan atau yang bisa dikatakan hal-hal yang untuk melampiaskan objek untuk mereka bisa melampiaskan hal tersebut. Jadi si anak-anak ini menyebar foto-fotonya sendiri di media sosial yang bisa dilihat oleh orang lain. Begitu. Baik. Oke, cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Untuk sekarang masih cukup. Oke, cukup. Kalau saya izin tanya Bu, Iya, silakan. kalau menurut Ibu bagaimana solusinya? Jadi Untuk hal yang solusinya untuk ini tuh, jadi kita perlu memberitahu dampak buruknya apa sih setelah kita menyebar foto-foto yang tidak senonoh ini di media sosial. Seperti yang pertama, bisa jadi si anak ini akan dibully. Jadi individu yang fotonya tersebar setelah sexting bisa saja dibully baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian setelah menyebarkan foto-foto ini, si anak menjadi tidak percaya diri lagi setelah foto-fotonya dilihat oleh orang lain karena adanya penyesalan yang bisa saja muncul setelah mereka menyebarkan. Kemudian bisa jadi si anak ini depresi karena si korban yang foto atau videonya menjadi viral, kemudian mereka menjadi omongan orang. Nah, di situ tuh bisa jadi si anak menjadi depresi. Kemudian bisa juga si anak ini dijerat oleh hukum karena sudah menyebarkan foto-foto atau video pribadi yang kemudian bisa ditangkap oleh kepolisian. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tadi sama kan ada kata-kata yang depresi sama bulian. Iya. Nah, itu cara itu kan kayak dia itu udah down ya, Iya. down karena
depresi terus karena pembulian kayak gitu. Nah, cara menurut ibu gimana sih caranya biar anak itu yang udah kayak dibully terus depresi itu buat bangkit buat hidup Normal lagi. Iya, normal lagi gitu. Oh iya, dari anak-anak yang dibully atau bahkan sampai depresi ini kan dia merasa down ya. Iya. Dirinya sudah tidak ada kepercayaan diri lagi. Dia mau keluar rumah pun malu, mau dilihat orang malu. Jadi si anak ini tuh perlu motivasi, perlu bimbingan juga. Jadi perlu membangkitkan dirinya untuk terus melakukan atau bahkan melanjutkan hidupnya untuk stop melakukan hal-hal tersebut. Jadi itu kita beri motivasi dari anak tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut kembali, seperti itu. Makasih Bu, udah paham. Oke, baik, tidak ada pertanyaan lagi. Tidak. Oke, terima kasih. Jadi segitu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi hari ini kita topik kita yang kita bahas mengenai sexting. Jadi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sudah mau berpartisipasi pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.